Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa jadi besar-besarnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta mukminin ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang memuliakan Guru Haji Jargasi, kemudian yang menghormati dan yang memuliakan para pencinta pengajian Masjid Agung Baitur Rahman yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah taala. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ghadaba Allahu 'ala ahadin razaqahu malan haraman." Jadi kata beliau, apabila Allah itu benci, murka dengan seseorang, maka Allah tersebut akan memberikan dengan orang tersebut nantinya suatu rezeki, cuma rezeki yang haram. Artinya kayak apa? Di dalam usaha daripada seorang tersebut, oleh lantaran kebencian yang Allah berikan dengan dirinya, sehingga orang tersebut kadang memikirkan lagi daripada keberkahan di dalam usahanya. Artinya otaknya itu yang penting untung. Lantaran disebabkan di dalam pikirannya itu yang penting untung, sehingga ketika apabila dia ketika menjual dalam takaran-takaran kurang, dalam bokor-bokor kurang, terkadang berdusta dengan orang lain. Oleh kenapa? Disebabkan lantaran hendak memperoleh banyaknya suatu keuntungan. Padahal hal tersebut adalah suatu hal yang memberikan dengan dirinya tadi. Maka ujar Rasulullah, "Fa'ijaz tadabadahu alaihi wa kala bihi syaitana yubariku lahu fihi." Dan apabila Allah itu bersengakan bencinya dengan seseorang tersebut,
kebaikan itu nantinya akan memberikan berkah jasad orang tersebut. Nah, di mana di dalam daripada setiap daripada usahanya, sehingga orang tersebut itu pada mengenal lagi dari waktu. Nah, ini bila ini nang terjadi itu nang rugi ini kan nang rugi. Makanya lah ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat. Ketika Allah memberikan nikmat dengan orang tersebut, ada 3 macam manusia. Ada manusia yang ketika Allah beri nikmat memiliki cuma kada menikmati. Ada yang Allah berikan nikmat menikmati tapi kada memiliki. Yang ketiga pula apa sih namanya? Ada yang Allah berikan nikmat, ketika Allah berikan nikmat orang tersebut memiliki dan menikmati. Nah jadi 3 ini pasti sudah kita jalani. Nah kayak apa tuh? Ada orang yang Allah berikan keluasan rezeki, banyak isi harta. Nah, saking banyak isi harta dan dari rumah, kemudian harta-harta namanya kayak mobil sudahnya, tetapi orang tersebut cuma memiliki kada menikmati. Nah kayak apa tuh? Ini istilah kata ibarat berpakaian itu, di dalam pemakaian dan dipakai itu seakan-akan orang itu kayak ada sanggup berbarang. Dalam artian apa? Mempunyai istilah di situ itu baik. Nah dipakai itu baju-baju hadiah, nah dipakai mau kenal mau bosan. Ini orang memiliki aja, bukan menikmati. Kemudian apa lagi? Urusan daripada makanan, seakan-akan alih mencari makanannya. Mencari itu umumnya awal itu kalau ini ada yang murah, yang paling murah karena padahal orangnya banyak bisi duit, padahal. Nah, oleh kenapa tadi itu dia khawatir dengan harta dan kekayaannya tadi. Padahal ada demikian Allah berikan itu seharusnya yang gunakannya sebaik-baiknya, bukan menjadi kita istilah kata nama dipalarakan gitu. Nah, dari dipalarakan jangan kurang mengamalkan sudah jelas dikatakan ujar Rasulullah tidak semua mengatakan al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatillah, qaribun min ajabihi. Orang nyata-nyata kikir nampak malam di dalam kehidupannya, orang tersebut adalah ba'idun min Allah, jauh daripada Allah. Kalau orang itu sudah jauh daripada Allah, jauh daripada kehidupannya, dia tidak ada orang itu tadi. Kada akan mendapatkan daripada perlindungannya Allah Ta'ala. Nah, jauh baik daripada segi sikapnya maupun perbuatannya, bahkan tutur katanya jauh. Sebabnya mengapa jauh daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Ba'idun min rahmatillah, jauh daripada rahmatnya Allah. Kita kalau kita cuma hidupnya mengandalkan dengan amal yang kita, sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun amal yang kita gawi, walaupun istilah kata malam kita ni sembahyang tahajud, sembahyang sekian rakaat banyaknya, siangnya pulang berpuasa, pulang nang wajib sudah itu menjadi kewajiban, tetapi berpatok dengan amalan saja, niscaya orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Oleh kenapa? Lantaran adalah mengandalkan amal. Jadi kenapa itu mengandalkan amal? Makanya kita mulai dari kita sehat, berterusan sampai kita panjangkan hayat kita, senantiasa kita berharap supaya rahmat Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Ini penting banget. Dan orang yang bakhil di dalam kehidupannya, jelas orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Sebab ya Rasulullah tadi selain jauh daripada Allah, jauh daripada rahmatnya Allah, qaribun min ajabi, parkir ajabnya Allah. Ajabnya Allah parkir. Maka daripada itu ya Rasulullah, ra'aitu maqtuban
tertulis di suatu pintu surga, di mana di pintu surga tersebut tertulis apa di situ? Anti muharramatun, engkau surga diharamkan kesan siapa? Maka bertulis di situ likulli bakhilin, tertulis di situ adalah antaranya adalah bagi tiap-tiap orang yang bakhil. Jadi orang-orang yang bersifat pamalar dalam kehidupannya, maka orang tersebut tidak sudah ada akan masuk ke dalam surga Allah. Rugi kita pun sudah ada, itu rugi kita. Jadi bila mana Allah memberikan dengan nikmat, jangan sampai nikmat tersebut cuma kita miliki aja, dinikmati. Ada di sisi lain lagi orang yang Allah berikan, yang mana ketika diberikan nikmat dia menikmati cuma kadar memiliki. Nah, banyak lain ini. Atau hutang yang kurang lain. Nikmat pemiliknya urus orang yang semacam di tahun ini apa begini ujian sedih dan jawabannya mumpung aku sehat, mumpung masih tahu makan di sini. Ini lagi mumpung ini sudah nih. Walaupun ada pergi ke orang, tapi dia hendak terus. Nah, juga nanti ini tadi. Jadi kurang lain ini menikmati aja bang, apa yang diberikan tadi. Cuma sayangnya akan memiliki. Nah, ini pulang kesalahannya pulang. Dan di sisi yang lain lagi ada yang Allah berikan nikmat, cuma nikmat tersebut ketika Allah berikan selain ia memiliki, ia pun juga menikmati. Nah, ini yang kita mengharapkan benar. Makanya bila kita diberikan oleh Allah Taala nikmat itu kita gunakan sebaik-baiknya. Sekira-kira apa yang Allah berikan itu nantinya menjadikan suatu kebaikan kesan diri kita, menjadikan suatu amal kesan kita. Jangan sampai ketika apa yang kita miliki, ketika kita menjalankan pikiran justru menimbulkan fitnah dengan diri kita, justru menimbulkan permusuhan, bahkan menimbulkan bala. Jangan sampai ada demikian tadi. Kenapa jadi demikian? Oleh lantaran di waktu sehat dan hidupnya, ketika ia memiliki dengan keluarga, dengan anak-anaknya, ternyata anak-anak ini tadi ada dididiknya dengan perihal-perihal daripada urusan agama. Makanya orang banyak harta banyak nih, jujur aja menikmati, cuma pulang pada terdidik dengan anak buah. Andai orang tersebut nantinya meninggal dunia, maka adalah nanti berolehnya adalah suatu penyesalan. Kenapa? Sebab berapa banyak seseorang ketika meninggal orang tuanya belum aja lagi dikubur, istilah katanya apa? Sudah kebarangutnya masalah daripada warisan yang ditinggalkan. Nah, itu uji pulang enggak? Dan demikian. Jadi kita boleh kita berusaha, cuma kita berusahanya yang kita jadi tadi adalah suatu berkadar. Maka jelaslah apabila Allah Ta'ala itu sudah benci dengan orang tersebut, Allah wakilkan dengan orang tersebut dengan syaitan, yang mana syaitan itu nantinya akan memberikan keberkahan dengan dirinya. Bahkan jelaslah wa yas'abuhu, dan menjadikan syaitan tersebut nantinya sebagai kawannya. Kawan syaitan ini kan ada jalan baik dah. Apalagi sudah syaitan kawan sudah ada bakalan memegahkan kita tadi. Kemudian wa yasdaruhu bid dunya 'anid-din, dan menyibukkan si syaitan itu dengan seorang tersebut dengan perkara dunia, dan ia menjauhkan orang tersebut daripada urusan agama. Nah, dengan kita nih mencari arsta, ada tak waktu lagi nih bercari aja terus berangkat pulang, mulai dari zuhur 3 ujian sampai ke asar kauyuhan maghrib kaburing, kemudian isya kaburingan, waya subuh pulang sampai akhirnya malam jauh. Ini kan tak sudah ya. Oleh karena apa sibuk dengan perkara-perkara dunia, kurang maka ini nantinya adalah menimbulkan suatu kerugian dengan dirinya. Maka bila mana orang tersebut tersadar daripada apa yang diperbuatnya, lalu ucapnya syaitan
ujar setan apa? Wa yas'aluhu lahu umura dunyahu. Allah itu dan memudahkan oleh syaitan tersebut bagi orang tersebut dengan perkara-perkara dunianya. Lalu berucap si syaitan, wa yaqulullahu ghafurur rahim. Ujar si syaitan memandangkannya dengan siapa nih bila hendaknya boleh. Nah, ingat daripada perkara dunia dibisikkannya Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha kasih sayang orangnya. Jadi dalam artian apa? Kita ingin gawai, kita ingin gawai, esok kita gawai lagi. Amun ini kan tinggalkan, tentu esok lagi dapat, juga dapat ini. Ibarat besi toko tu, yang di situ banyak tu ramai. Jika orang anak ajar, apalagi orang ajar, ramai benar lah. Nak boleh dapat. Jadi dia mati itu pindah di daerahnya. Amun ketinggalan, siapa kulit kita orang. Mau berdarsakan dalam bersemuanya, ayah dalam bersyarikat tinggal bapak aja dan padahal, nah itu tadi adalah semuanya itu tadi adalah tipu dayanya syaitan. Dan hati-hati kita di dalam usahanya tadi, apalagi ibaratnya di dalam usahanya tadi sampai menimbulkan kecurangan sehingga apa yang kita peroleh tadi terbawa makan. Nah, bila sudah terbawa makan masuk ke dalam diri kita, maka itu akan menimbulkan suatu musibah dalam diri kita. Nah, apa musibahnya? Ujar Rasulullah katakan apa? Wa man akala al-harama mata qalbuhu, dan barang siapa yang makan sesuatu yang haram, mati hatinya. Nah, mati hatinya sudah balik urusannya. Itu sudah mati hatinya. Bapilihnya mati hati ini ibaratnya nak menggawi hal-hal yang baik itu boleh. Nang tadi rajin sembahyang berjamaah, nang tadi rajin datang ke majelis ilmu, nang tadi rajin membaca Al-Quran, rajin bersalawat, tanpa makan haram, nang kada baik. Lalu nampak tertutup berdaan tadi timbul kolera. Nang kolera inilah yang menimbulkan kemalasan di diri kita. Jadi kita awas dengan membicarakannya. Sebab kita ini terkadang ada anginnya, karena angin rajinan. Kadang baca rajin, baca rajin, semua orang tidak baca sama sekali. Nah, karena anginnya ada. Karena rajin turun ke masjid, rajin turun ke masjid. Karenanya boleh sama sekali. Lihat apa tuh? Bisa jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu adalah termasuk di dalamnya sesuatu dengan orang baik. Bisa jadi itu. Kita terkadang bisa ada perasaan yang demikian tadi. Dan orang yang makan yang haram ini mematikan dengan hati, bahkan ujar Rasulullah wa khabarimuhu, dan menjadi ringan agamanya. Nah, orang yang ringan agamanya beringan dengan segala-galanya. Malah lembakan menginginkan kita ibadah sembahyang itu punya waktu di akhirkan. Nah, kadang-kadang waktu punya waktu ada harusnya apa diutamakan, didahulukan. Hari ini dilambatakan. Lalu kayak pulang ya Rasulullah sallallahu demikian wa ta'u yaqinuhu, lemah keyakinannya. Nah, keyakinan kita dia lemah. Ibarat orang sembahyang. Nah, sembahyangnya ada istilah orang sembahyang itu dalam kata istilah yang kita tahu waswas yaitu berbulu. Nah, waswas asa makanya ada kata. Nah, itu juga ketika mengatakan asa makanya ada pas. Bahwa ia mengatakan asa ada anak bahasa ulang. Nah, itu waswas kembarannya tak. Nah, waswasnya keyakinan kurang. Aturannya penyakit benar pada istilah kata kayak kita sembahyang itulah sebujurannya. Kadang ada sebujurannya kayak bukan takbir atau kan kadang ada. Itu maka takbir itu syaratnya ketiga aja. Kasat ta'aruf kain. Kadang ada. Makanya Allah cepat. Kadang ada. Apa kasat ta'aruf kain itu? Mas bosan di padang maghrib cukup sudah. Itu
cukup dah. Mengusalli pada maghrib sasarfaatin mustaqbilatin bagi adaan imaman atau makmuman itu sunat aja lah lain-lainnya tuh. Jagur sama apa makna makmum atau imam itu berlebih ke dalam baik itu sunat masalahnya itu ada masalah. Makanya nama masalah itu oleh lantaran kada tahu tatiannya lalu tahu ulah itu. Tahu ulah. Mulai. Udah kan juga kan sengaja aku banyak sembahyang adu zuhur sudah. Nakatnya kan aku zuhur itu apa kada dari mana sudah. Kita tahu dah berdaan kada dari mana kalau ini banyak atau tidak ada itu sunat saja. Itu juga nama punya apa ya Pak imamnya sunat juga. Ini yang mana sebenarnya yang pentingnya kalau jadi imam Nawawi itu dia sedikit 2 harakat aja mangkatnya 2 harakat begini lagi cuma jadi harakat 3 harakat ini tahu panjang mulai 6 panjang namanya kayak mana panjang Allah ada betul kemudian dari Imam Nawawi kita apa sedikit 2 aja terus Allah Akbar langsung aja 2 harakat nanti benar mau tempatnya. Padahal amun kita mengetahui rasa demikian kadang alih. Oleh kenapa tadi keyakinan kita kurang tadi. Sehingga dikala kita memperbuat demikian seakan-akan nakaya kada pas, nakaya kada kana. Kayak itu juga juga iya juga. Kayak itu juga kita mandi wajib iya juga. Bila kita mulai itu mulai berdaan sudah tuh. Mulai berdaan. Dulu sedang ibadah mulai kita kayak itu kayak kita mungkin perlu juga kawanan kan. Bila ada orang bila masuk mesti tinggal di kawannya, ini kami dahulu tu di pamangki kita biar pada kedua ini ada orang pajak, ada nampaknya bola, ada nampak terang. Jadi bila dia pakai bola ni. Bila yang kita kaji mengerti bila boleh ya usahanya mana risiko berada ada jadi risiko berada ada jadi tak orang pasif kan benar tak luar biasa itu oleh kenapa tadi ini masa saja dari kata-kata tadi keyakinan tadi kurang pokoknya hati-hati di antara itu bisa jadi adalah apa yang kita konsumsi dan kita makan itu mengimbulkan kita kurang yang tinggi dalam daripada perkara-perkara yang kita tahu. Dan termasuk juga ya Rasulullah bila makan haram itu membawa hajib Allah ta'watahu Allah akan menghijab akan doanya berdoa aja siang malam berdoa meminta dan Allah Ta'ala ada bakalan dikabulkan oleh kenapa? Tadi ini doa ya Tuhan. Dalam satu riwayat diceritakan ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini hidupnya termasuk ulama sufi luar biasa orangnya. Orang ini zuhud warak luar biasa. Kemudian ahli ibadah jadi tadi. Pada suatu ketika Ibrahim bin Adham Syedin ini hendak berangkat ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram kota Mekah berangkat Masjidil Aqsa. Jarak perjalanannya pada waktu itu adalah kurang lebih 4 bulan. Oleh berhari itu kan kadang kayak ini laju. Berhari itu paling laju udah lomota paling laju udah. Paling harap sudah tuh diabetes berapa hari. Jadi pada ketika itu Abdurrahman bin Adham ini si ini tadi lalu basah mukal Ibrahim bin Adham ini tadi basah mukal apa manukal rumah. Kebetulan di kota Mekah tersebut ada seorang pedagang tua menjualan barang untuk kurma muka baik. Ibrahim bin Adham ini muka kurma sekilo sedih muka. Biasa di muka kurma sekilo tadi timbang. Impas ditimbang ini tadi dibayari takat. Dan dulu kita menyawa takat. Kita kebanyakan termasuk di sini di warung Jarbura lah, jurusan membalnya. Kita ada penyesalannya ini bang. Kita juga di warung bila buat makan dahulu.
makan badai, makan yang lain segala macam, sudah habis dimakan hanya bayar. Dia sendiri ada itu. Ujian sidin apa badai? Bila kita belanja, kalau kayak di warung itu, ambil bayar, ambil badai bayar, ambil bayar, ambil badai bayar. Ada kita bisa ambil sama-sama itu bayar. Kita itu beda kalau dengan orang ilmu dan para ulama berbeda kita. Makanya banyak ularnya kita nih, ada rajinnya, ada salah. Jadi ketika itu habis dibayar oleh Ibrahim bin Adham tadi, rupa-rupanya di para daging banimbangan itu tadi ada sebiji kurma. Nama ancam rupanya dari batu dari timbangan tadi diambil sidin sebiji itu tadi. Imbas diambil sidin dimakan sidin oleh sidin merasa dikira sidin nasi biji tidak mau sidin makan sidin sidin makan. Berangkatlah Ibrahim bin Adham ini tadi ke Masjidil Aqsa. Perjalanan kurang lebih 4 bulan. Ketika sampai di sana, lalu sidin masuk ke dalam kubah. Di kubah tersebut sidin bermunajat dengan Allah Taala, berdoa apa yang biasa macam-macam amal yang dibaca sidin. Sehingga suatu ketika orang sudah habis dalam kehinaan langsung bujur-bujur. Kalau kita akan mengamalkan apa kalau bisik jadi kedengaran aja. Kalau kita bujur-bujur langsung gimana? Lalu tiba-tiba Ibrahim bin Adham mendengar 2 suara. Ternyata ketika dia perhatikan malaikatnya Allah pada waktu itu dia. 2 malaikat ini seekor mau pergi, seekor menjelak dengan Ibrahim bin Adham. Ujar malaikat yang seekor ni, itu hijab. Ibrahim bin Adham karena kurang 6 doa yang luar biasa makmur yang diterima oleh Allah Taala. Bila dia berdoa maka tangan langsung digabungkan oleh Allah Taala. Dia kena pasang Uhud dan baraknya dan kurang ahli ibadah luar biasa. Kemudian malaikat tersebut ada lagi. Akan apa aja malaikat tersebut ada lagi? Ibrahim bin Adham ini mulai dari ketika ia berangkat dari kota Mekah menuju kamari 4 bulan yang lalu, maka doanya Tuhan mustajab lagi. Ada dari mari oleh Allah Taala. Oleh kenapa aja nanti gara-gara termakan ada di kita mana oleh Ibrahim bin Adham. Ketika mendengar 2 percakapan 2 malaikat tadi, langsung bergegas Ibrahim bin Adham ini menyatakan diri dalam keadaan menangis, dalam keadaan bersedih. Berarti jadi Ibrahim bin Adham apa nak gawi pada saat ini ternyata sia-sia sebertaannya. Menyebut-nyebut Ibrahim bin Adham. Ringkas cerita balik dari Ibrahim bin Adham sampai pulang kembali ke kota Mekah, maka di Masjidil Haram tersebut sidin mencari pulang dengan seorang pedagang buah yang menjual di sekitar rumah tersebut. Jadi dari sidin ada dari orang buah. Dia tidak disediakan cuma anak muda aja lagi. Lalu dia sendiri wahai anak muda mana? Pedagang buah di sini sama hujan anak muda ini ada dari sidin. Sidin 2 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Nah, dia mendengar orang baru meninggal dunia. Jika di sini siapa? Ulun adalah anak sidin. Nama ganti daripada besar sidin berjualan tadi. Jadi jadi Ibrahim bin Adham kalau demikian berarti kami warisnya. Iya. Nah, maka itu ujar Ibrahim bin Adham, aku hendak berkisah dulu dari kamu. Dikisahkan oleh Ibrahim bin Adham perihal kejadiannya. Setelah diceritakan oleh Ibrahim bin Adham, lalu sidin meminta dengan si pemuda tadi, wahai pemuda, aku akan meminta dengan kau olehkan warisnya sidin ada lagi. Minta sabiji kurma itu minta diberikan kehalalan supaya apa? Supaya apa yang aku kerjakan, apa yang aku gawi doa aku ingin diterima oleh Allah Taala. Ada halal lagi nih. Ini hati aku sedih benar dengan demikian. Namanya si pemuda tadi. Ujar si pemuda tadi, kalau dengan aku wahai Tuhan ada masalah, boleh insya Allah mereka akan ulun halalkan sebiji tolongnya. Nah masalahnya dan pemuda ini ulun ada lagi sedang senang lain, wasenang lain dan itu menjadi hak mereka dan ulun kadang kawat mereka akan kecuali biar pemuda ulunnya.
Orang egois, kita sekarang ini dari sana turun ke belas. Nah, belas ini dia belas. Di mana orangnya diberilah alamat pada waktu itu. Mana kali ini nyaman kita ialah mulai ini tinggal kita nomor HP-nya telepon biar sudah. Hari kita awal, mau ada mau datangi. Baik kamu orangnya paham, mau orangnya jauh-jauh, mau ada mau bilang ada datangi rutin. Akhirnya apa? Mendatangi Nasidin dengan apa-apa yang dipadahkan oleh pemuda itu tadi, sehingga meminta kehalalan dengan mereka tadi. Maka dihalalkanlah sebiji kurma tadi. Senanglah hati Ibrahim bin Adham. Kembali dia ke kota daripada Masjidil Aqsa, masuk pulang ke Kubah berdoa sendiri. Maka ketika di keheningan malam kembali sedang mendengar dua pembicaraan malaikat yang mana keduanya saling memuji. Tadi yang mencela ada lagi. Oleh apa? Ujian nasi kami Ibrahim bin Adham. Dahulu doanya katakan gara-gara sebiji kurma, tapi sekarang ada lagi. Oleh kenapa? Sebab pemilik daripada kurma tersebut menghalalkan dengan apa dan dimakannya. Maka daripada itu kita berhati-hati, jangan kita anggap sepele dengan sesuatu yang akan menjadi hak kita, sebab semua itu adalah penentu daripada amal-amal kita. Mungkin ini jalan yang mau sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.